Selamat pagi semuanya. Ya baik, bagaimana kabar kita pada hari ini? Sehat, Pak. Masih ada semangat? Masih, Pak. Ya baik, terima kasih. Sebelum masuk kita pada materi, siapa yang belum hadir pada hari ini? Hadir semua. Tidak ada yang absen ya? Iya, Pak. Ya baik, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, siaran dulu, silakan pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, kepada teman-teman semua, sebelum kita memulaikan mata pelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyerahkan jiwa dan raga kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami pada hari ini. Dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini, Engkau telah melindungi kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini penuh dengan sukacita. Ya Tuhan, kami pun sadar banyak sekali dosa dan kesilapan yang kami perbuat di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau yang mengampuni itu semua, supaya dia tidak menjadi penghalang penghambat berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kami kembali menyerahkan jiwa dan raga kami di dalam tangan-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau yang selalu senantiasa menjaga kami, melindungi kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan proses pembelajaran kami. Kiranya Engkau yang memberi kami kepintaran, supaya kami dapat memahami apa pembelajaran yang akan kami terima pada hari ini, supaya dia akan menjadi bekal di masa depan kami. Ya Tuhan, tolong juga guru yang akan mengajari kami pada hari ini Tuhan, berilah dia kekuatan, supaya dia selalu semangat untuk mengajari kami di jalan yang benar. Ya Tuhan, inilah doa anak dan ini yang jauh dari kesempurnaan. Sempurnakanlah dia di dalam nama anak Yesus Kristus, penebus dan juru selamat. Amin. Amin. Bapak, terima kasih teman silakan. Sama-sama. Nah, sebelum masuk kita pada materi kita, pada hari ini Bapak telah menyiapkan ice breaking untuk adik-adik semua atau anak-anak Bapak. Apa ice breakingnya? Carilah sebanyak berapa kali angka 8. Sekali lagi, carilah sebanyak berapa kali angka 8 sehingga nanti jumlahnya mendapatkan 1000. Sehingga jumlahnya nanti mendapatkan 1000. Nah, nanti saya uji satu-satu. Siapa yang salah maka kita suruh untuk bernyanyi. Maka yang benar, maka silakan duduk kembali. Nah, saya berikan waktu selama 2 menit untuk mencari angka 8 bisa jadi 1000. Silakan. Berapa angka 8 itu bisa jadi 1000? Apakah 2, 3, dan seterusnya? Atau berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau 15? Sehingga ketika dia dijumlahkan nanti bisa jadi 1000. Ayo silakan untuk dicari berapa angka 8-nya. Waktunya selesai. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita dari awal bahwa salah maka kita suruh untuk bernyanyi.
maka yang benar, maka silakan duduk kembali. Nah, untuk anak-anak Bapak dulu silakan untuk berdiri semua. Sudah? Nah, ini saya mulai dari ujung sebelah kiri saya. Itu. 9 Pak. Mirni. 8 Pak. 9 Pak. 10 Pak. 8 Pak. 6 Pak. 5 Pak. 11 Pak. 11. 8. 16 Pak. 16 Pak. 4 Pak. 7 Pak. 50 Pak. 8 Pak. 3 Pak. Oke, baik. Nah, jawabannya ada yang mengatakan 3, 4, 5, 6, dan 7 dan seterusnya. Nah, yang benar adalah sebanyak 8. Siapa tadi yang jawabannya 8? Silakan angkat tangan. Ya, tepuk tangan untuk yang menyampaikan jawabannya 8. Ya. Yang menyampaikan jawaban 8 tadi silakan duduk kembali. Yang lain, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kita suruh untuk Nyanyi. kita suruh untuk apa? Bernyanyi Pak. Masih ada semangat? Masih Pak. Oke, baik. Nah, apa kira-kira salah satu lagu wajib yang bisa kalian nyanyikan? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke, baik. Saya pimpin langsung dan silakan nanti anak-anak Bapak untuk bernyanyi. Garuda Pancasila 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil aku sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, silakan duduk kembali. Nah, coba dilihat di slide di atas. Berapa angka 8 bisa jadi 1000? Berapa angka 8 di atas? 8. Maka kalau misalkan ketemu kalian seperti ini, maka silakan dijawab adalah sebanyak 8. bisa jadi 1000. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, sebelum masuk kita pada tujuan pembelajaran, kira-kira siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan minggu yang lalu? Saya Ya, silakan berdiri. ketiga era. Ketiga LH, bagus. Siapa lagi? Ya, masuk. Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Oke, silakan duduk. Nah, terima kasih. Ketiga LH itu adalah keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan hidup. Itu adalah ketiga LH. Itu masih ingat materi kita pada sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran pada saat ini, pada hari ini. Apa tujuan pembelajarannya? Adalah peserta didik mampu menganalisis produktivitas kerja dan faktor pendorong etos kerja yang baik pada bidang konstruksi. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tayangan video. Nanti silakan ditonton dan kemudian silakan diamati dan dianalisis apa saja yang dilakukan dalam tayangan video itu.
Kenapa saya sampaikan itu? Karena ada pertanyaan Bapak nanti sama anak-anak semua. Silakan nanti benar-benar dia mati. Apa kira-kira yang dilakukan dalam video itu? Mari bersama-sama kita tonton. Silakan dilihat di slide yang di atas. Apa kira-kira yang mereka lakukan di sana? Mulai dari awal sampai dengan pertengahan nanti, dan terakhir sampai pada kegiatan terakhir. Apa yang mereka lakukan di sana? Coba diamati gambarnya. Mulai dari awal tadi, apa pekerjaan yang dilaksanakan di sana? Kemudian selanjutnya apa kira-kira kegiatan yang dilaksanakan untuk seterusnya? Benar-benar dikelas videonya dan dia mati. Silakan fokus kegiatan apakah, seperti apakah dia. Termasuk tahapan pekerjaan apa dia. Sesudah itu, apa pekerjaan yang mereka laksanakan? Silakan benar-benar fokus melihat tayangan videonya. Nah, itu adalah termasuk pekerjaan apa? Silakan dia mati. Termasuk pekerjaan apa?
Itu termasuk pekerjaan apa dia? Di video benar-benar kelihatan mulai dari awal tadi, pekerjaan awal sampai dengan masih pekerjaan pertengahan ini. Sekarang sudah mulai ada gambaran. Silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan. Sekarang masuk dia pada pekerjaan apa dia? Ini adalah bangunan rumah sederhana. Seperti apa saja bangunan rumah sederhana itu? Dan bagaimana untuk pekerjaannya? Itu yang perlu kita amati dan analisis. Sekarang masuk pada pekerjaan apa dia? Itu benar-benar kelihatan di tayangan video. Sudah sampai pada lebih dari setengah kegiatan sudah selesai. Itu termasuk pekerjaan apa? Silakan benar-benar diamati dia.
yang terakhir, coba diperhatikan. Adalah video bangunan rumah sederhana. Nah, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, silakan diamati dan dianalisis apa kira-kira yang mereka laksanakan dalam video itu, mulai dari awal sampai dengan terakhir. Nah, Bapak akan bertanya. Pertanyaannya yang pertama adalah, setelah melihat tayangan video tersebut, apa yang kalian ketahui? Bisa tanya. Setelah melihat tayangan video tersebut, apa yang kalian ketahui? Bisa tanya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan berdiri. Menganalisis produktivitas pekerjaan rumah. Ya, bagus. Silakan duduk. Bagus sekali. Siapa lagi yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Merupakan tahapan bagaimana cara membangun rumah. Merupakan tahapan membangun rumah. Ya, bagus sekali. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Nah, pertanyaan kedua. Bagaimana proses pengerjaannya? Apakah sesuai dengan urutan pekerjaan atau tidak? Ini proses pekerjaannya berdasarkan video tadi. Apakah sesuai dengan urutan pekerjaan atau tidak? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Pak. Ya, silakan. Sesuai, Pak. Sesuai. Ya, sesuai apa alasannya? Cara kerjanya dimulai dari awal hingga selesainya pekerjaan bangunan rumah. Mantap, bagus. Oke, silakan duduk. Pertanyaan ketiga. Setelah melihat tayangan video tersebut, menurut kamu apa materi kita hari ini? Ya, silakan. Setelah melihat video tersebut, menurut saya materi kita hari ini yaitu menganalisis produktivitas kerja. Mantap sekali, silakan duduk. Ya. Terima kasih jawaban-jawaban yang bagus kepada anak-anak Bapak semua. Nah, tadi telah kita lihat video dan sudah kita amati satu persatu apa kegiatan yang dilakukan di sana. Nah, berikut ini urutan pekerjaan untuk membangun rumah sederhana atau membangun bangunan yang tidak boleh dilampaui oleh seorang pekerja. Yang tidak boleh dilampaui. Kalau misalkan dilampaui, berarti urutannya itu salah, bangunannya itu salah. Nah, apa pekerjaan yang pertama? Yang pertama apa? Pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan. Kedua, Pekerjaan kerja. ketiga, Pekerjaan fondasi. keempat, Pekerjaan pemasangan soft. kelima, Pekerjaan pemasangan kolom. keenam, Pekerjaan pemasangan LED. ketujuh, Pekerjaan pemasangan laut. kedelapan, Pekerjaan pemasangan atap. kesembilan, Pekerjaan pemasangan pintu dan jendela. kesepuluh, Pekerjaan instalasi air dan listrik. 11,
Pekerjaan bersepeda mendapatkan diri. 12, Pekerjaan untuk bangun langit atau pohon. 13, Pekerjaan untuk lantai. 14, Pekerjaan mencetak. dan yang paling terakhir 15, Pekerjaan pembersihan. pekerjaan bersih. Berarti kita sudah selesai semua kegiatan yang 14 item, maka dilaksanakan kegiatan pembersihan seluruh lingkungan tempat bangunan, mau di dalam maupun di luar. Itu adalah pekerjaan paling terakhir. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kelompok. Kita di sini sebanyak 20 orang kan? Iya. Orang. Nah, Bapak akan membagi kelompok sebanyak 4 kelompok. 4 kelompok. Nah, di situ nanti saya akan membagikan LKPD. Nah, sebelumnya dulu, nanti akan saya putarkan video lagi. Maka silakan nanti diamati dan dicermati dan dianalisis apa saja kegiatan yang dilaksanakan di video itu. Kemudian silakan nanti diskusikan kepada teman kelompokmu. Baru nanti kita mempresentasikan di depan kelas. Nah, cara mempresentasikan nanti, silakan utus salah satu temanmu. Jangan 5 orang masuk ke depan. Satu saja. Silakan utus 1 orang temanmu untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Maka yang 4 orang silakan duduk di tempat. Kemudian ketika misalkan ada pertanyaan nanti sama teman-temanmu, silakan untuk dijawab. Nah, sebelum kita lanjut dulu, silakan untuk kelompok dulu tanpa mengganggu teman atau menyembunyikan meja dan kursi. Silakan. Saya bagi untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, maka kelompok 4 di sini. Ya, silakan tanpa mengganggu teman. Ya, silakan diangkat dibantu temanmu. Ini kelompok 2. Ya, mana temanmu kelompok 2 silakan diangkat. Ini kelompok 3, ya kan? Ini kelompok 3. Ya, awalnya kelompok 3 kan? Oke. Ini ambil aja begini. Sudah. Ya, kelompok 1. Kelompok 1. Siapa yang ada di sini? Kelompok 1. Ya, silakan. Ambil kursimu. Satu orang lagi di sana, kelompok 1. Mana 1 orang lagi kelompok 1? Oh ya.
lihat tengah teman-temanmu. Oke, mantap. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Baik. Saya akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Ini. Kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini. Oke. Sudah terima LKPD-nya? Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, silakan diperhatikan LKPD-nya. Nah, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Itu disingkat dia LKPD. Nah, diskusikan dengan kelompok Anda mengenai hasil. Diskusikan dengan kelompok Anda mengenai hasil pengamatan video ya, yang akan kita putarkan nanti. Kemudian presentasikan di depan kelas sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Silakan didiskusikan video yang akan ditayangkan, apa saja kegiatan yang dilakukan di sana, dan kemudian silakan fokus salah satu teman nanti untuk mewakili kamu di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian di situ ada kelas. Ya. Silakan diisi dengan kelas 10 DPD. Kemudian kelompok silakan isi dengan kelompok 1 atau kelompok dia 2 dia. Kalau kelompok 2 silakan isi 2. Kalau kelompok 3 silakan isi kelompok 3. Kalau kelompok 4 silakan isi dengan kelompok 4. Kemudian nama kelompok, itu nama-nama kelompok. Itu nomor 1, siapa peserta kelompok 1 silakan diisi sampai dengan 5 orang. Kemudian coba dilihat pada tabel LKPD. Di situ ada nomor, kemudian di situ ada pekerjaan. Kemudian di situ ada deskripsi. Nah, coba diperhatikan, saya jelaskan satu-satu. Di situ nomor misalkan 1 dan seterusnya. Kemudian pekerjaan apa yang dilakukan yang pertama? Apa pekerjaan pertama yang dilakukan? Misalkan pekerjaan persiapan. Nah, dicoba dijelaskan di sana, maka tuangkan di deskripsi. Silakan dituangkan di deskripsi di kolom ketiga. Silakan dijelaskan di sana apa kira-kira yang dilaksanakan pada pekerjaan persiapan. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Bagus, terima kasih. Nah, akan saya putarkan video. Silakan nanti benar-benar diamati dan dianalisis apa kira-kira video yang akan kita tayangkan. Nah, sebelum dulu saya tayangkan video, ini saya kasih waktu ruang diskusinya selama 20 menit. Itu waktu kita untuk berdiskusi. Nah, sambil juga menonton video dan sambil juga nanti ajak teman-teman untuk bertukar pikir apa kira-kira yang pertama kita laksanakan di sana. Coba diperhatikan. Itu kira-kira video.
lihat berikutnya apa kira-kira kegiatan awal atau kegiatan pertama yang saya lihat. Di LKPD jangan lupa menulis nama, kemudian kelompok berapa dia, jangan lupa menulis. Dan kemudian silakan dibicarakan di kelompokmu siapa yang kira-kira yang bisa kita utus ke depan untuk menjelaskan nanti hasil dari presentasi kita atau presentasi anak-anak saya, Bapak, untuk menyampaikan di depan kelas. Coba diperhatikan pekerjaan apakah dia. Jelas videonya? Jelas. Oke, mantap. Untuk mencari referensinya boleh dicari di internet, kemudian silakan buka buku juga boleh. Ya. Apa kira-kira pekerjaan apakah dia? Kita mulai dari awal sampai pertengahan dan terakhir sampai kegiatan terakhir. Kelompok 2 Kalau ada pertanyaan boleh ketika terbentuk kira-kira apa silakan ditanyakan boleh. Silakan dicari di Google. Dan kemudian pilihlah teman nanti yang kalian percayakan untuk satu orang saja untuk ke depan untuk mewakili kelompok masing-masing untuk menyampaikan hasil dari presentasi kamu sendiri. Ya, apa?
Iya. Iya. Eh, Dikasih tahu kalau misalkan ada yang tidak terbentur, silakan ditanya, disampaikan. Sambil juga melihat videonya di atas dan sambil juga mengerjakan LKPD-nya. Ayo silakan didiskusikan sama temanmu. Ada yang kurang paham, silakan untuk ditanyakan. Masih banyak lagi waktu kita, silakan didiskusikan sama temanmu. Ini adalah sebuah bangunan berlantai. Waktu kita masih banyak lagi, silakan didiskusikan. Silakan benar-benar dilihat videonya dan diamati kira-kira apa yang dilakukan
maka yakin saya di SAPD-nya bisa dituangkan ke sana apa kira-kira yang harus kita mulai dari awal sampai akhir nanti. Silakan didiskusikan sama temanmu. Kita lagi masih banyak lagi. Jelas di belakang videonya? Jelas, Pak.
sekali lagi. Kalau ada pertanyaan silakan, atau masukan saran silakan. Masih banyak kita lagi, silakan didiskusikan. Sambil berdiskusi, sambil juga melihat temannya, videonya di atas. Bawahnya adalah lantai 1, jadi ini adalah bangunan berlantai, dua lantai dia. Sudah siap? Sudah. Oke, waktu diskusi telah selesai, maka sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, setiap masing-masing kelompok mengutus temannya satu orang untuk mempresentasikan di depan dari hasil diskusi masing-masing kelompok. Nah, ini kita mulai dari
kelompok pertama. Mana kelompok pertama? Sudah siap? Sudah Pak. Sudah siap? Sudah Pak. Oke. Silakan ke depan. Bagi kelompok yang lain juga silakan untuk didengarkan dan dipahami untuk kelompok pertama. Baik teman-teman, saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, ada pun beberapa hasil diskusi dari kelompok kami mengenai urutan pekerjaan dalam membuat suatu bangunan. Nah, pekerjaan yang pertama yang perlu dilakukan adalah pekerjaan persiapan. Nah, pekerjaan persiapan ini dilakukan saat kita akan memulai pembangunan. Pekerjaan persiapan dimulai dari penyiapan lahan, pembersihan lahan, perataan lahan yang akan dibangun sampai dengan pemasangan bau pelang. Dan bahkan pada pekerjaan tertentu sampai dengan pemasangan papan nama proyek sebagai identitas proyek. Yang kedua, pekerjaan galian. Pekerjaan galian yang dimaksud di sini adalah pekerjaan galian tanah untuk keperluan pemasangan fondasi sesuai dengan kedalaman yang ada pada gambar kerja. Pada beberapa proyek, pekerjaan galian tanah fondasi ini biasanya dikerjakan bersama dengan pekerjaan galian untuk septic tank dan sumur resapan. Pekerjaan yang ketiga yaitu pekerjaan fondasi. Pekerjaan fondasi adalah pekerjaan pemasangan konstruksi fondasi, baik pekerjaan fondasi batu kali atau fondasi telapak dengan menggunakan beton bertulang. Jika menggunakan fondasi telapak berbahan beton bertulang, maka waktu pengerjaan perakitan tulangan atau pengerjaan pembersihan oleh tukang besi dilakukan hampir bersamaan dengan pengerjaan galian tanah. Hal ini dilakukan untuk mendukung produktivitas kerja. Berikutnya adalah pekerjaan pemasangan slope. Slope merupakan salah satu komponen bangunan yang termasuk dalam kategori komponen struktur bangunan karena berfungsi menahan beban secara horizontal yang mengalirkan beban dari atas ke fondasi. Slope terbuat dari bahan beton bertulang karena biasanya slope terletak di bawah titik plus 0,0 sehingga bahannya konstruksinya harus terbuat dari besi dan beton. Berikutnya pekerjaan pemasangan kolom. Kolom merupakan salah satu komponen struktur bangunan yang berfungsi menahan beban secara vertikal dan mengalirkan beban konstruksinya di atasnya. Kolom ada yang terbuat dari bahan beton bertulang dan berbahan baja. Pekerjaan berikutnya pekerjaan pemasangan dinding. Pemasangan dinding bukan bagian dari komponen struktur pada konstruksi bangunan, melainkan bagian dari komponen arsitektur. Pemasangan dinding berfungsi untuk memisahkan antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Pekerjaan yang berikutnya nomor 7 yaitu pekerjaan pemasangan balok. Balok berfungsi sebagai struktur bangunan yang menahan beban dan mengalirkan beban di atasnya secara horizontal. Fungsi balok hampir sama dengan slope. Perbedaannya yaitu slope berada di atas fondasi, sedangkan balok berada di atas kolom. Pekerjaan yang ke-8 yaitu pekerjaan pemasangan atap. Atap merupakan bagian struktur bangunan yang menahan beban dan mengalirkan beban di atasnya dan berada di posisi yang paling atas. Secara urutan pekerjaan, atap dilakukan setelah pekerjaan balok penahan atap dan biasanya disebut ring balok atau balok atas. Setelah selesai dilakukan, beban atap hanya menahan berat dari penutup atap air dan angin. Pekerjaan berikutnya adalah pekerjaan pemasangan pintu dan jendela. Jika pekerjaan atap sudah selesai dilakukan, sebaiknya pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan konsen ataupun kusen, pintu dan jendela, termasuk aksesoris pendukung lainnya, seperti engsel dan lain-lain. Bahan pembuatan pintu dan jendela antara lain kayu, aluminium, besi,
dan bisa terbuat dari bahan chlorine kloride. Pemilihan material dari konsep ini tergantung selera atau kebutuhan bangunan itu sendiri. Pekerjaan berikutnya adalah pekerjaan instalasi air dan listrik. Pekerjaan instalasi air dan listrik meliputi pekerjaan instalasi air bersih dan kotor serta instalasi listrik. Pekerjaan ini dilakukan sebelum pekerjaan plasteran dan acian atau biasa disebut finishing dinding. Pekerjaan berikutnya adalah pekerjaan penutup langit atau plafon. Penutup langit ini selain berfungsi menutup kabel instalasi listrik, juga berfungsi sebagai keindahan langit rumah. Berikutnya pekerjaan penutup lantai. Pekerjaan penutup lantai dilakukan jika pekerjaan seperti yang disebutkan di atas sudah selesai dikerjakan. Bahan penutup lantai antara lain keramik, marmer, atau bahkan ada juga lantai yang terbuat dari bahan kayu. Dan terakhir pengecetan dan pembersihan. Demikian penyajian hasil diskusi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih dari kelompok 1 telah menyampaikan hasil diskusi. Kepada kelompok yang lain, apabila ada pertanyaan atau tanggapan dipersilakan untuk kelompok 1. Ada? Tidak, Pak. Sudah jelas semua? Jelas, Pak. Oke, mantap. Terima kasih. Sekali lagi, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang masuk kita pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Silakan maju ke depan satu orang. Sebelah kiri saya. Baik, kami dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nomor 1, pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan dilakukan pada saat kita akan memulai pembangunan. Pekerjaan persiapan dimulai dari penyiapan lahan, pembersihan lahan, peralatan lahan yang akan dibangun sampai dengan pemasangan bawah blok, dan bahkan pada pekerjaan tertentu sampai dengan pemasangan papan nama proyek sebagai identitas proyek. 2. Pekerjaan galian. Pekerjaan galian yang dimaksud di sini adalah pekerjaan galian tanah untuk keperluan pemasangan fondasi sesuai dengan kedalam yang ada pada gambar kerja. Pada beberapa proyek, pekerjaan galian tanah fondasi ini bisa dikerjakan bersama dengan pekerjaan galian untuk septic tank dan sumur resap. 3. Pekerjaan fondasi. Pekerjaan fondasi adalah pekerjaan pemasangan konstruksi fondasi, baik pekerjaan fondasi batu, kali atau fondasi telapak dengan menggunakan beton bertulang. Jika menggunakan fondasi telapak berbahan beton bertulang, maka waktu pengerjaan perakitan tulang atau pekerjaan pembersihan oleh tukang besi dilakukan hampir bersama dengan pekerjaan galian tanah. Hal ini dilakukan untuk mendukung produktivitas kerja. 4. Pekerjaan pemasangan slope. Slope merupakan salah satu komponen bangunan yang termasuk dalam kategori komponen struktur bangunan karena berfungsi menahan beban secara horizontal dan mengalirkan beban di atas ke fondasi. Slope tersebut dari bahan beton bertulang karena bisa slope
terletak di bawah titik lebih dari 0,0 sehingga bawah konstruksinya harus terbuat dari bawah yang tanah air. Slope terletak di atas fondasi atau bawah dinding. 5. Pekerjaan pemasangan kolom. Kolom merupakan salah satu komponen struktur bangunan yang berfungsi menahan beban secara vertikal dan mengalirkan beban konstruksi di atasnya. Kolom ada yang terbuat dari beban beton, bertulang, dan berbahan baja. 6. Pekerjaan pemasangan dinding. Pemasangan dinding dibuka bagian dari komponen struktur pada konstruksinya melalui bagian dari komponen arsitektus. Pemasangan dinding berfungsi untuk memisahkan antara ruang yang satu dengan ruang yang lain sesuai dengan peruntuknya. Ada pemasangan dinding yang dapat dibongkarkan pasangan atau bersifat tidak permanen, dan ada juga yang permanen, seperti pemasangan dinding bata atau hebel. 7. Pekerjaan pemasangan balok. Balok berfungsi sebagai struktur bangunan yang menahan beban dan mengalirkan beban di atasnya secara horizontal. Fungsi balok hampir sama seperti slope. Perbedaannya yaitu slope berbeda di atas fondasi, sedangkan balok berada di atas kolom. Oleh karena itu, balok dapat terbuat dari bahan beton bertulang, baja, atau bahkan dapat menggunakan kayu yang kuat. 8. Pekerjaan pemasangan atap. Atap merupakan komponen struktur yang menahan beban paling ringan karena posisinya berbeda di paling atas. Secara urutan, pekerjaan atap dilakukan setelah pekerjaan balok. Penahan atap yang bisa dilakukan ring block atau bisa disebut balok atas. Selain dilakukan, beban atap hanya menahan berat dari penutup atap air dan angin. 9. Pekerjaan pemasangan pintu dan jendela. Jika pekerjaan atap sudah selesai dilakukan, sebaliknya pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan konsen atau kusen, pintu dan jendela, termasuk aksesori penduduknya seperti angsel dan lain-lain. Bahan pembuatan pintu dan jendela antara lain kayu, aluminium, besi, dan bisa juga disebut dari bahan PVC. Pemilih materi dari konsep atau kuens ini tergantung dari selera atau kebutuhan dari bangunan itu sendiri. 10. Pekerjaan instalasi air dan listrik. Pekerjaan instalasi air dan listrik meliputi pekerjaan instalasi air bersih dan kotor. Setelah instalasi listrik, pekerjaan ini dilakukan sebelum pekerjaan plestaren dan acian atau bisa disebut insting dinding. Dilakukan hal ini bertujuan agar instalasi tersebut rapi dan tidak terlihat setelah installing. Pada beberapa kasus dapat dilakukan setelah installing dinding, akan tetapi secara efisien waktu dan bahan tidak tetap karena dapat mengurangi produktivitas kerja. 11. Pekerjaan penutup langit atau plafon. Penutup langit-langit ini selain berfungsi sebagai penutup kabel instalasi listrik, juga berfungsi sebagai keindahan langit-langit rumah.
12. Pekerjaan penutup lantai. Pekerjaan penutup lantai dilakukan jika pekerjaan-pekerjaan seperti yang disebutkan di atas sudah selesai dikerjakan. Bahan penutup lantai antara lain keramik, granit, marmer, atau bahkan ada juga lantai yang terbuat dari bahan kayu. Demikian saja penyajian kami dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Ya, mari tepuk tangan. Silakan kepada peneliti. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 telah menyampaikan hasil dari presentasinya. Kemudian selanjutnya, apabila ada pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4 dipersilakan. Ada? Tidak ada. Tidak ada? Boleh kita lanjutkan? Boleh, Pak. Ya, sekarang mari kita dengarkan hasil dari presentasi kelompok 3. Kepada kelompok 3 disilakan untuk mewakili satu orang di depan untuk menyampaikan diskusi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya mewakili kelompok kami dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan diskusi kami dari kelompok 3. Yang pertama, pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan dilakukan pada saat kita akan memulai pembangunan. Pekerjaan persiapan dimulai dari penyiapan lahan, pembersihan lahan, perataan lahan yang akan dibangun sampai dengan pemasangan bomplang dan bahkan pada pekerjaan tertentu sampai dengan pemasangan papan nama proyek sebagai identitas proyek. Yang kedua, pekerjaan galian. Pekerjaan galian yang dimaksud di sini adalah pekerjaan galian tanah untuk keperluan pemasangan fondasi sesuai dengan kedalaman yang ada pada gambar kerja. Pada beberapa proyek, pekerjaan galian tanah fondasi ini biasanya dikerjakan bersama dengan pekerjaan galian untuk septic, tank, dan sumur resapan. Yang ketiga, pekerjaan fondasi. Pekerjaan fondasi adalah pekerjaan pemasangan konstruksi fondasi, baik pekerjaan fondasi batu kali atau fondasi telapak dengan menggunakan beton bertulang. Jika menggunakan fondasi telapak berbahan beton bertulang, maka waktu pengerjaan perakitan tulang atau pekerjaan pembersihan oleh tukang besi dilakukan hampir bersamaan dengan pengerjaan galian tanah. Hal ini dilakukan untuk mendukung produktivitas kerja. Yang ketiga, pekerjaan pemasangan slope. Slope merupakan salah satu komponen bangunan yang termasuk dalam kategori komponen struktur bangunan karena berfungsi menahan beban secara horizontal. Yang kelima, pekerjaan pemasangan kolom. Kolom merupakan salah satu komponen struktur bangunan yang berfungsi menahan beban secara vertikal. Yang keenam, pekerjaan pemasangan dinding. Pemasangan dinding bukan bagian dari komponen struktur pada konstruksi bangunan, melainkan bagian dari komponen arsitektur. Yang ketujuh, pekerjaan pemasangan balok. Balok berfungsi sebagai struktur bangunan yang menahan beban dan mengalirkan beban di atasnya secara horizontal. Fungsi balok hampir sama dengan fungsi seperti slope. Perbedaannya yaitu slope berada di atas fondasi sedangkan balok berada di atas kolom. Oleh karena itu, balok terbuat dari bahan beton bertulang, baja, atau bahkan dapat menggunakan kayu yang kuat. Yang kedelapan, pekerjaan pemasangan atap. Atap merupakan komponen struktur yang menahan beban paling ringan karena posisinya berada di paling atas. Secara urutan, pekerjaan atau dilakukan setelah pekerjaan balok penahan atap yang biasa disebut ring bulk atau balok atas.
Selesai dilakukan, beban atap hanya menahan berat dari penutup atap, air, dan angin. Kesembilan, pekerjaan pemasangan pintu dan jendela. Jika pekerjaan atap sudah selesai dilakukan, sebaiknya pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan kosen atau kusen, pintu dan jendela, termasuk aksesori pendukungnya seperti engsel dan lain-lain. Pekerjaan instalasi air dan listrik. Pekerjaan instalasi air dan listrik meliputi pekerjaan instalasi air bersih dan kotor. Pekerjaan plasteran dan acian dinding. Pekerjaan plasteran dan acian dinding dilakukan setelah pekerjaan instalasi air dan listrik selesai dikerjakan, sehingga pekerjaan acian dan plasteran ini dapat menutup jalur air dan kabel. Penutup langit-langit ini berfungsi sebagai penutup kabel instalasi listrik, juga berfungsi sebagai pindahan langit-langit. Ini terambil pada pekerjaan penutup langit-langit atau plafon. Ke-13, pekerjaan penutup lantai. Pekerjaan penutup lantai dilakukan jika pekerjaan seperti yang disebutkan di atas sudah selesai dikerjakan. Pekerjaan pengecatan pada halaman 19. Pekerjaan pengecatan dilakukan ketika seluruh pekerjaan hampir selesai, karena pengecatan merupakan bagian inshing. Pengecatan ini bisa untuk dinding, kosen atau kusen, pagar, atau pengecatan langit-langit. Ke-15, pekerjaan pembersihan. Pembersihan merupakan tahap akhir dari pekerjaan konstruksi sebelum bangunan tersebut diserah terimakan atau digunakan oleh pemilik. Demikian saja hasil diskusi kami dari kelompok 3. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Atas hasil diskusi dari kelompok 3 dan kepada kelompok yang lain, kalau misalkan ada pertanyaan disilakan. Ada? Tidak, Pak. Ada. Maka boleh kita lanjutkan? Boleh, Pak. Ya, sekarang kita lanjutkan pada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Silakan ke depan satu orang. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dari pekerjaan persiapan, yaitu nomor 1, pekerjaan persiapan dilakukan pada saat kita akan memulai pembangunan. Bagian nomor 2, pekerjaan galian. Pekerjaan galian yang dimaksud di sini adalah pekerjaan galian tanah untuk keperluan pemasangan fondasi sesuai dengan kedalaman yang ada pada gambar kerja. Bagian nomor 3, pekerjaan fondasi. Pekerjaan fondasi adalah pekerjaan pemasangan konstruksi fondasi. Keperluan pemasangan fondasi sesuai dengan kedalaman yang ada pada gambar kerja. Bagian nomor 4, slope. Pekerjaan pemasangan slope. Slope merupakan salah satu komponen bangunan yang termasuk dalam kategori komponen struktur pembangunan karena berfungsi menahan beban secara horizontal dan mengalirkan beban di atasnya ke fondasi. Dan kita masuk pada bagian yang terakhir, nomor 5, pekerjaan pemasangan kolom. Kolom merupakan salah satu komponen struktur bangunan yang berfungsi menahan beban secara vertikal dan mengalirkan beban konstruksi di atasnya. Baik, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 4. Bagi kelompok 1, 2, dan 3, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan?
Tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Betul tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, baik. Kita akan teruskan. Karena tidak ada pertanyaan, maka kira-kira begitulah materi kita pada hari ini. Maka kesimpulan dari materi kita, siapa yang bisa menanggapi dari kesimpulan materi kita? Ya, silakan. Kesimpulan materi kita pada hari ini adalah langkah-langkah pekerjaan dalam membentuk rumah sederhana. Di antaranya, langkah-langkah tersebut terdiri dari 15 buah. Yang pertama adalah pekerjaan persiapan. Yang kedua, pekerjaan galian. Nomor 3, pekerjaan fondasi. 4, pekerjaan pemasangan slope. Kelima, pekerjaan pemasangan kolom. Keenam, pekerjaan pemasangan dinding. 7, pekerjaan pemasangan balok. 8, pekerjaan pemasangan atap. 9, pekerjaan pemasangan pintu dan jendela. Dan 10, pekerjaan instalasi air dan listrik. 11, pekerjaan penutup langit-langit atau plafon. 12, pekerjaan penutup lantai. Dan 13 adalah pekerjaan pengecatan. Sekian dan terima kasih kesimpulan dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yahoo! Tepuk tangan. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kesimpulan materi kita pada hari ini. Maka kesimpulan dari materi kita adalah itu menganalisis produktivitas kerja, di mana dalam setiap pekerjaan konstruksi ada beberapa tahap atau urutan pekerjaan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman tadi, mulai dari pekerjaan persiapan, kedua apa pekerjaan apa? Pekerjaan galian. Pekerjaan galian. Ketiga pekerjaan apa? Fondasi. Keempat pekerjaan apa? Pemasangan slope. Kelima pekerjaan apa? Pemasangan kolom. Keenam pekerjaan. Pemasangan dinding. Ketujuh pekerjaan. Pemasangan balok. Kedelapan pekerjaan pemasangan. Pintu dan jendela. Kesembilan pekerjaan Pemasangan pintu dan jendela. pintu dan jendela. Kesepuluh pekerjaan Instalasi air dan listrik. instalasi air dan listrik. Ke-11 pekerjaan Penutup langit atau plafon. penutup langit-langit dan plafon. Ke-12 pekerjaan Penutup lantai. penutup lantai. Ke-15 pekerjaan pembersihan. Maka itulah kira-kira materi kita pada hari ini. Maka sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, seperti biasa kita akan melaksanakan kegiatan kita. Maka kepada Krisda Mawati dulu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan maju. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada siang hari ini, di mana Engkau telah menolong kami dari pagi hingga siang ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami tak bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya semata belas kasih dan anugerah kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Antarlah kami di rumah kami masing-masing dan jauhilah kami dari segala macam bahaya yang ingin mendekati kami. Ya Bapa, hanya inilah doa anak Yesus ini, kami landaskan melalui diri anak Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa manusia. Amin. Amin. Ya, silakan di belakang. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Materi selanjutnya nanti kita akan melaksanakan pada pertemuan yang ke depan. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Siap.